Kali ini kita ngerakit PC-nya agak berbeda, karena teman-teman bisa ngelihat nanti di sebelah kiri saya, mungkin di sebelah kanannya teman-teman semua. Kalau kali ini kita ngerakit PC menggunakan custom water cooling. Jadi teman-teman nanti bisa ngelihat itu banyak selang-selang, itu isinya cairan, atau yang biasa kita bilang itu liquid. Atau kalau bahasa awam, air aja lah ya. Sebenarnya proses coolingnya sebenarnya hampir sama dengan all-in-one liquid cooler, khususnya untuk CPU atau untuk prosesor. Tapi yang ini menggunakan custom, jadi flow airnya jauh lebih banyak dan jauh lebih adem dan juga jauh lebih bagus. Itu untuk prosesor. Nah, kalau untuk VGA teman-teman bisa ngelihat VGA-nya jadi bener-bener super tipis gitu. Karena fan atau heatsink fan yang ada di VGA itu kita lepas dan kita gantikan dengan water block namanya untuk tempat aliran airnya itu. Oke teman-teman, jadi nanti akan sama-sama kita lihat proses perakitannya bagaimana. Ya, halo teman-teman, selamat datang di channel MJCom bersama saya Febri. Kita kembali lagi di perakitan PC ya teman-teman, tapi kali ini kita ngerakit PC-nya agak berbeda karena teman-teman bisa ngelihat nanti di sebelah kiri saya, mungkin di sebelah kanannya teman-teman semua. Kalau kali ini kita ngerakit PC menggunakan custom water cooling. Jadi teman-teman nanti bisa ngelihat itu banyak selang-selang, itu isinya cairan atau yang biasa kita bilang itu liquid. Atau kalau bahasa awam, air aja lah ya. Sebenarnya proses coolingnya sebenarnya hampir sama dengan all-in-one liquid cooler, khususnya untuk CPU atau untuk prosesor. Tapi yang ini menggunakan custom, jadi flow airnya jauh lebih banyak dan jauh lebih adem dan juga jauh lebih bagus. Itu untuk prosesor. Nah, kalau untuk VGA teman-teman bisa ngelihat VGA-nya jadi bener-bener super tipis gitu. Karena fan atau heatsink fan yang ada di VGA itu kita lepas dan kita gantikan dengan water block namanya untuk tempat aliran airnya itu. Oke teman-teman, jadi nanti akan sama-sama kita lihat proses perakitannya. Oke, jadi teman-teman udah ngeliat proses perakitannya, jadi hasilnya udah kelihatan juga di sebelah kiri saya. Yang paling saya highlight nanti mungkin dari temperatur ya teman-teman. Kalau clock speed ya itu mungkin marginal error lah ya. Karena kita juga nggak overclock yang gimana-gimana, kita cuma aktifin PBO dan juga kita running Cinebench khususnya untuk stress test si CPU atau si prosesor. Oke teman-teman, jadi kita kali ini ke layar teman-teman. Di slide pertama atau di foto pertama, ini adalah hasil Cinebench yang menggunakan custom water loop. Oke, dan juga yang di foto kedua ini menggunakan AIO atau all-in-one liquid cooler. Jadi sebenarnya sama-sama liquid, tapi yang paling berbeda adalah nanti di bentuk ya Pak, udah pasti teman-teman bisa ngelihat, teman-teman udah tahu lah bentuk AIO itu bagaimana, selangnya bawaan udah ada, airnya juga udah ada, radiatornya udah tersambung semua, nggak perlu maintenance, paling cuma repasta doang. Tapi kalau yang ini perlu
pergantian liquidnya ya, atau cairannya setiap 6 bulan atau setahun sekali. Oke, sebelum itu mohon maaf, komponen yang kita gunakan itu adalah prosesornya, CPU-nya menggunakan AMD Ryzen 9 3900X, motherboardnya Asus ROG Strix B450F. Ya, ini masih AM4. Sebenarnya sama juga sih kalau AM5, karena yang lebih saya tekanin di bagian temperaturnya gitu. Oke, dan juga VGA-nya teman-teman bisa ngelihat sendiri di sini menggunakan Asus RTX 2080 Ti ya, walaupun agak jadul ya nggak masalah. Karena itu sebagai gambaran teman-teman lah, ketika kita kalau pakai custom water cooling itu performanya bagaimana. Oke teman-teman, jadi kita kembali lagi ke layar ini, teman-teman bisa ngelihat kita looping Cinebench R23 selama 10 menit. Hasilnya kalau kita menggunakan all-in-one liquid cooler, teman-teman bisa ngelihat yang di sini ya. Di sini ini adalah maksimum temperatur yang dihasilkan dari prosesornya. Ini core-nya banyak. Oke, kita bisa lihat yang paling tinggi itu harusnya 75 ya. Oke, 75. Sedangkan kalau kita menggunakan custom water loop ini, maksimumnya itu cuma 71. Oke, teman-teman, jadi kita bisa ngelihat ada perbedaan temperatur yang cukup signifikan ya. Artinya, kalau ada penurunan temperatur, biasanya kita bisa overclock yang lebih dalam lagi. Jadi, ya atau yang lebih tinggi lah gitu kira-kira. Hasilnya ya pasti performanya jauh lebih meningkat, tapi ya udah pasti konsumsi daya jauh lebih meningkat juga. Oke teman-teman, itu yang paling saya highlight karena ketika kita menggunakan ini, itu budgetnya kan nggak murah. Jadi mungkin itu budgetnya sekitar khusus untuk custom water loop-nya aja ya, termasuk selang, radiator, dan juga water block-nya, dan juga reservoir-nya. Ya mungkin sekitar 15-an juta gitulah teman-teman. Jadi itu tergantung budgetnya teman-teman, itu udah termasuk semuanya, udah termasuk jasanya juga, dan juga udah termasuk apa namanya, selangnya, pengerjaannya. Tapi teman-teman nanti bisa ngelihat ya di sini. Selangnya itu kan kita terlalu banyak lekukan ya. Jadi mungkin teman-teman yang mau ngerakit PC seperti ini, kalau mau lebih estetik lagi atau lebih simetris bentuknya, kalau bisa banyak pakai fitting. Entah itu fitting 90, jadi nggak terlalu banyak lekukan. Karena memang kalau terlalu banyak lekukan, itu untuk nyari titik yang pas itu agak sulit gitu loh. Tapi memang ya pasti kalau cuma selangnya aja pasti harganya lebih murah daripada kalau kita pakai fitting lain-lainnya. Oke, buat teman-teman yang mungkin mau konsultasi untuk perakitan PC seperti ini, mungkin bisa langsung WhatsApp ke kami ya di 081 1618 1628, atau mungkin bisa langsung datang ke toko kami, Jalan Pajang nomor 8 B Medan, daerah Tamrin, Simpang Sutrisno. Buat teman-teman yang mungkin berada di luar daerah, mungkin kalau saran saya ya, kalau bisa cari aja di toko PC terdekat di kota Anda, karena ketika kita udah ngerakit seperti ini itu kalau kita mau ngirim-ngirim ke luar pulau, luar daerah, luar provinsi atau luar kota, mungkin ada kemungkinan airnya itu atau liquidnya itu harus kita kuras dulu untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, setelah kita kuras, mungkin sampai di tempatnya teman-teman, mungkin teman-teman isi sendirilah cairannya gitu. Ya nggak sulit sih, tapi memang harus sambil hidupin PC, sambil ngisi, sambil hidupin, sambil PC, sambil ngisi gitulah kira-kira. Oke teman-teman, jadi kira-kira itu mengenai temperatur dari si CPU atau si prosesornya. Jadi teman-teman bisa ngelihat ya sekitar 45 derajat perbedaannya untuk si CPU AMD Ryzen 9 3900X. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan sama-sama mencoba dalam bermain game. Mungkin game yang kita coba kali ini Black Myth Wukong dulu ya teman-teman. Jadi kita nggak usah perhatiin FPS-nya, yang penting VGA-nya jalan atau utilisasinya jalan 100%. Kalau FPS itu kan mungkin VGA ini udah agak jadul ya, jadi mungkin bisa jadi lebih rendah daripada RTX yang mid zaman sekarang. Mungkin imbangannya berapa ya? RTX 4060 ya mungkin ya. Ya paling ya 4060, 4060 Ti gitu teman-teman. Oke teman-teman, MSI Afterburner udah kita hidupkan di sini. Oke, sebelum itu kita setting dulu di display, kita pastiin ini resolusinya 4K karena kita mau ngegas VGA-nya. Jadi kita akan nggak usah tes 1080p lagi lah ya, karena nggak make sense juga kan. Full ray tracing on, oke semuanya on, settingannya high di 4K. Oke, selanjutnya kita running benchmark-nya langsung, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa saksikan nanti temperatur VGA. Oke, sekarang masih idle, itu utilisasinya teman-teman bisa ngelihat masih 7%. Temperatur VGA-nya 38, ya hampir dengan ambient temperatur kami. Di toko ambient temperaturnya mungkin sekitar 28.
27, 28. Tapi saya nggak punya temperatur ya, jadi kira-kira aja. Karena pakai AC, nggak sampai 30, ya juga nggak sampai 25. Oke, jadi buat teman-teman yang sering nanya ke kami, Bang, temperatur di YouTube, VGA, CPU mereka kok bisa adem-adem, khususnya yang bule-bule. Ya jelas gitu, karena ambient temperatur mereka sangat rendah. Bahkan ada yang 20 derajat, atau bahkan ada yang mungkin 15 derajat temperatur ruangannya gitu. Jadi artinya suhu dimulai dari temperatur segitu, sedangkan kita mulainya aja udah 28, atau bahkan kalau nggak pakai AC bisa 30 lebih gitu loh teman-teman. Oke, jadi balik lagi, liquid cooler ini bukan ketika normal dia di ini ya, bukan gini ya, ambient temperatur kita 30, misalkan 28. Oke, nggak mungkin temperatur setelah pakai liquid cooler ini bisa di bawah 28, karena ini bukan AC gitu loh. Jadi ini mendinginkan sesuai dengan ambient temperaturnya teman-teman gitu. Jadi ya itulah buat teman-teman yang sering nanya, kok di YouTube bisa jauh lebih rendah temperatur komponennya. Jadi sebenarnya komponennya sama, tapi karena ambient temperatur mereka itu jauh lebih rendah, ya pastinya mulainya juga jauh lebih rendah gitu teman-teman. Oke, teman-teman bisa ngelihat temperatur dari si VGA ketika kita lagi benchmark di game Wukong cuma sekitar 50 derajat Celcius. Jadi mohon maaf karena saya kayaknya waktu kemarin itu nggak sempat ngetes dengan heatsink fan dari bawaan si VGA ini. Jadi udah keburu kami buka, jadi kalau mau masangnya balik agak ribet sih. Jadi ya udahlah, teman-teman nanti mungkin bisa googling sendiri temperatur ketika pakai fan heatsink bawaannya dari Asus RTX 2080 Ti yang dual, itu hasilnya berapa, teman-teman bisa compare ke kami. Tapi kalau bisa yang disama-sama di Asia Tenggara ya teman-teman, karena kalau di belahan bumi bagian utara, lebih ke utara atau ke selatan mungkin ya mereka ada musim dingin kan gitu. Sedangkan kalau kita sepanjang tahun ya mungkin sama aja, bahkan hujan pun hampir nggak beda gitu. Oke teman-teman, jadi teman-teman bisa ngelihat temperatur yang dihasilkan itu stabil di 50, 51, 52. EPS-nya nggak usah perhatiin lah. Yang penting utilisasi VGA-nya itu udah hampir 100%. Jadi bisa kita katakan kalau sistem ini ya nggak bottleneck sih. Jadi sebenarnya kalau kita running game di 4K itu yang paling ngegas adalah si VGA, bukan si prosesor. Oke teman-teman bisa ngelihat EPS yang didapetin rata-ratanya 24. Tapi kok aneh ya, beda sama yang ditampilin sama si MSI Afterburner-nya. Oke, kita coba di in-game. Oke, teman-teman bisa ngelihat di in-game kurang lebih hampir sama. Cuma tadi kok waktu benchmark FPS-nya beda ya. Jadi cuma 20-an average-nya atau rata-ratanya. Minimum dan maksimumnya juga cuma 20-an. Agak aneh. Tapi nggak apa, nanti coba kita tes ulang sekali lagi ya. Ketika di benchmark-nya. Oke teman-teman, jadi ketika kita di in-game, teman-teman bisa melihat temperatur dari si VGA atau si GPU, teman-teman bisa melihat di sudut kiri atas yang warna hijau, dan temperaturnya itu warna orange, cuma 53, jadi sangat-sangat stabil gitu, jadi bahkan nggak lebih daripada 60. Jadi temperatur maksimum dari VGA Nvidia biasanya itu adalah 80 atau 85 ya teman-teman, nanti mungkin bisa googling sendiri lah. Jadi ini masih sangat-sangat jauh dari batas amannya teman-teman. Oke, jadi kira-kira itulah penjelasan singkat saya mengenai PC rakitan yang menggunakan custom water cooling atau custom water loop. Jadi beberapa brand ini khususnya Waterblock, Reservoir, dan juga Waterblock si VGA itu kita menggunakan, dan juga radiator itu kita menggunakan merek EK atau EKWB. Jadi teman-teman nanti mungkin bisa ngelihat websitenya sendiri. Dan juga buat teman-teman yang mau ngerakit seperti PC seperti ini, mungkin bisa langsung kunjungi toko kami di Jalan Pajang nomor 8B Medan, atau cari aja kami dulu di WhatsApp di 081 1618 1628. Jadi mungkin penjelasan yang lebih teknikal nanti ke depannya kalau kita ada rakitan yang seperti ini, nanti saya jelasin, mungkin saya bantu jelasin satu persatu ya teman-teman. Jadi kalau buat teman-teman yang sering nanya, ada kemungkinan bocor nggak? Ya pasti ada, karena walaupun sebelum pengisian air itu udah kami testing dengan angin ya. Jadi dia ada pressure bar dari angin,
kayak pompa gitu. Jadi kita pompakan, kita tahan selama beberapa menit gitu. Jadi dengan ukuran tertentu, dengan beberapa bar gitu tekanannya, itu aman sih. Jadi setelah itu aman, baru kita isi cairannya gitu. Oke teman-teman, jadi mungkin penjelasan singkat saya seperti ini dulu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.